mereka tuh banyak ngambil nama-nama dari kayak Alkitab gitu ya. Jadi Genesis. Itu si Phil Collins sama Steve Hackett belum masuk tuh. 23 menit satu lagu tapi ada 7 section. Kalau bukan berarti gua nggak suka sama Phil Collins ya. Gua juga suka sama Phil Collins. Di Indonesia tuh kayaknya mulai hits Genesis tuh pas yang album Genesis deh. As much of the day, the only way to spend your Saturday. Terus endingnya gue. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Gue Exki, langsung aja kenalan sama Retrois kita hari ini. Halo, saya Dewi temennya Eski. Wih, temen gue. Langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol. Apa sih yang mau diceritain sama Dewi? Oke. Bi, Ya. gue tahu lo tuh suka musik. Ya. Ceritain deh background lo sampai lo kenal musik itu dari siapa aja? Biasanya sih zaman waktu masih kecil sih masih belum pernah punya radio itu. Nebeng sama kakak biasa. Oke. Nongkrong di kamarnya kakak, terus ngedengerin apa yang mereka dengerin. Ya dari situ baru begitu masuk sekolah, SD masih belum, masuk SMP baru dikasih radio kan, denger radio, terus mulai yang minta lagu, terus dikirim sama temen-temen gitu kan, seneng banget tuh waktu itu. Jadi ya tapi lebih terpengaruh sama Kakak ya. abang-abang gue aja. Emang abang-abang lo tuh emang dengerinnya apa sih dulu? Itu tahun berapa? Tahun 70-an pasti ya? Apa tahun 80-an mana? Masih 70. 70-an. Tuh abang-abang lo tuh, kakak-kakak lo gitu tuh dengerinnya apa waktu dulu? Mereka ya ini Gue ngempe. Gila, ini pohon Genesis. pohon Genesis ini. Ya jadi gue ngedengerin abang-abang gue, mereka punya banyak koleksi kaset-kaset Genesis gitu. Terus mau nggak mau saya kan pulang pergi main di situ ya otomatis ngedengerin musiknya aja. Terus tiba-tiba di suatu saat itu ada pertunjukan ada show tuh, konser. Cockpit namanya. Mainin Genesis. Waktu itu gue masih kecil, masih SMP, masih terus begitu. Itu tapi udah tahun 82-an gitu ya. Itu konser pertama lo nonton? Iya. Jadi gue masih kecil waktu itu bareng sama abang-abang gue. Abang gue tuh kan sama teman-temannya kuliahnya juga kan. Itu nonton Genesis pertama, maksudnya nonton Cockpit pertama kali. Jadi gue yang sebenarnya masih bengong ini. Oh iya ya, ini yang kemarin gue denger ya, masih hafal. Cuman kakak-kakak abang-abang gue dengan teman-temannya yang gila, suara musiknya, instrumennya tuh sama semua. Walaupun untuk untuk vokalnya mungkin ya nggak terlalu, tapi lebih ke setiap detailnya, setiap drumnya lah sama, terus gitarnya sama, semuanya sama instrumennya gitu. Jadi mereka yang gila masuk. Nah sejak itu gue yang ya udah ikut-ikutan aja. Plus gue udah pas gitu selesai, jadi gue iseng kan, ini Genesis yang kemarin ya, gue dengerin satu-satu gitu. Akhirnya ya udah, oh iya ya enak ternyata. Jadi lo udah cinta, mulai jatuh cinta sama Genesis itu udah lama ya, Wi? Mungkin gue memutuskan untuk suka Genesis ya udah tahun 80-an gitu. Karena gara-garanya gue nonton itu, nonton si Cockpit main. Di antara temen-temen lo tuh ada nggak yang suka Genesis juga waktu? Ada sih, tapi teman-teman gue cowok. Jadi lo satu-satunya cewek waktu itu? Atau ada teman-teman cewek juga tapi nggak? Nggak ada sih, paling kakak gue cewek. Ini nggak sih aneh nggak sih lo kalau misalnya kita anak-anak SMP gitu ya, lo dengerin sesuatu yang beda dengan orang di sekitar lo gitu, lo berasa aneh nggak?
Enggak. Ya ngeliat teman-teman misalnya seneng new wave gitu. Mm-mm. At the same time kamu tuh cuman gue seneng Genesis. Enggak Berasa weird nggak atau mungkin ada, cuman mungkin gue dari dulu yang ngerasa emang gue seneng beda gitu. Contohnya selain Genesis juga dulu gue seneng bola kan. Jadi apa namanya, pas lagi dulu masih apa Espana 82 ya. Espana 82 tuh gue udah tahu gitu. Jadi gue udah hafal semua tuh nama pemain bola. Jadi tapi semua teman-teman gue ya yang tahu yang anak-anak cowok aja. Jadi kita yang apa ngomongin tadi bola tadi semalam ini ya ini gitu. Udah ngomong gitu. Tapi yang cowok-cowok sama gue yang cewek-cewek sih nggak ada. Iya ya. Itu zaman tahun 80-an gitu. Tapi hebat loh kalau lo waktu itu seumur itu lo udah mulai memutuskan untuk seneng Genesis. Gua pribadi, gua buta Genesis. Utamanya ya kan Genesis itu ada 2 era ya. Iya, betul. Gabriel sama Phil Collins. Oke, sekarang ceritain dulu deh sejarahnya Genesis terbentuk tuh gimana sih, Wi? Sebenarnya udah dari tahun 67 kalau nggak salah. Jadi dulu di sekolah ada namanya Charterhouse. Jadi dulu tuh si siapa si Yang mana? Yang ini ya? yang ini. Ini. Oke. Nah, Peter Gabriel sama Tony Banks waktu itu dia punya band namanya Garden Wall untuk di sekolah itu. Sama Chris Stewart. Dia Chris Stewart nggak ada. Jadi Chris Stewart itu cuma sebentar lah. Oke. Terus ada satu lagi band lagi namanya The Annan. Nah, The Annan itu si Mike Rutherford sama Anthony Phillips. Jadi di sekolah itu mereka ya band-band sekolah gitulah gitu. Terus udah gitu yang si Garden Wall bubar, si The Annan juga bubar. Akhirnya mereka ketemu ngobrol. Kita bikin band aja yuk. Bikinlah mereka mulai di rumahnya si Gabriel kalau nggak salah, di dapurnya apa di mana lah mereka bikin lagu. Terus ya udah 5 orang itu tuh. Jadi Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Anthony Phillips sama Chris Stewart kalau nggak salah. Nah udah gitu apa namanya? Tadinya namanya apa nih? Jadi ada kakak kelas mereka namanya Jonathan King. Dia bilang ya udah namanya apa? Terus tadinya sempat yang namanya Gabriel's Angel aja katanya. Malaikat Jibril dong. Iya. Gitu. Nah, tapi akhirnya jangan itu namanya. Akhirnya udahlah namanya Genesis juga. Genesis aja gitu kan. Ternyata Genesis itu mereka tuh lebih kayak jadi mereka tuh banyak ngambil nama-nama dari kayak Alkitab gitu ya. Jadi Genesis atau to Revelation gitu-gitu. Jadi bahkan di lagu-lagunya pun banyak ngambil dari selain dari Alkitab juga mereka ngambil dari yang zaman-zaman Victorian kayak gitulah. Sama yang dewa-dewa gitu, yang apa? Ya, mitologi ya. Iya, yang banyak yang mitologi kayak gitu. Terus. Akhirnya udah nama mereka Genesis, album pertama mereka tuh From Genesis to Revelation. Kata berhubung kata yang baca Alkitab sih katanya itu dari Alkitab itu si Revelation itu. Nah, itu album pertama. Album pertama itu tapi di situ emang mungkin masih yang masih berat, mungkin yang masih nggak terlalu masih ringan lah gitu, tapi yang masih plain gitu. Belum progresif itu. Mungkin mau progresif tapi masih banyak instrumennya masih gitu. Nah itu yang pertama yang masuk album kedua itu Trespass itu mulai tuh ada lagu judulnya The Knife. Gue taunya cuman Cut Like a Knife-nya Bryan Adams. gue nggak tahu kalau Genesis punya The Knife. Itu salah satu single pertamanya mereka. Terus udah gitu itu kan Trespass. Itu si Phil Collins sama Steve Hackett belum masuk tuh. Masih yang Chris Stewart sama si Anthony Phillips. Oke. Nah, begitu yang album ketiga Nursery Crime barulah dicari
karena waktu itu apa namanya drummer terakhir tuh si John Mayhew itu keluar. Oke. Dicarilah, dapatlah si Phil Collins. Jadi si Phil Collins tuh katanya ini orang kayaknya apa bisa nyanyi kayak karena di Genesis itu semuanya jadi vokal, backing vokal juga. Jadi yang nyanyi bukan cuma Peter Gabriel tapi semuanya ikut nyanyi. Jadi Mike Rutherford ikut nyanyi, terus Tony Banks kadang-kadang ikut nyanyi gitu. Nah kebetulan ya udah deh, yang drummernya juga kebetulan bisa nyanyi jadi ya udah kan apa plus poinnya gitu ya. Itu pas Nursery Crime. Iya. Jadi di tahun yang sama Phil Collins masuk, Steve Hackett juga masuk. Oke. Ada yang lucu ya kalau dilihat itu Nursery Crime. Nursery Crime itu Nanti dulu. Nursery Crime itu tulisan crime-nya itu bukan CRIME ya. Iya. Perhatiin ya? Tuh. Crime pakai ya, jadi Y. Jadi nursery kenapa ini cewek ini main kriket ya? Ini bukan ini main yang gitu tuh, Nah, yang zaman orang-orang ya. Prancis tuh. Jadi ini ceritanya namanya si Cynthia. Nih. Ya, jadi dia Cynthia. Terus ini ada si Henry. Mana? Ada kepalanya kan? Dia bunuh si Henry. Henry the King. Enggak, jadi mereka tuh anak-anak Victorian gitu. Terus udah gitu si Cynthia bunuh si Henry sampai dia penggal kepalanya. Oke. Gitu. Nah, So ini cerita benar berarti ya? Ya cerita-cerita di album itu. Iya. Gitu. Nah, Oke, jadi uniknya di Genesis itu dalam satu album tuh nyeritain satu cerita dan beberapa bersambung. Jadi di lagu ini pas lagi di lagu ini pas lagu ini gitu. Jadi ini kebetulan lagunya pas ada The Musical Box. Jadi di situ Peter Gabriel pas nyanyi di panggung itu pas Musical Box itu dia berperan jadi kayak dia pakai yang tua tuh ya yang old man gitu. Iya. Dia yang terakhir yang idol why don't you touch me gitu. Nah, itu ceritanya kan Musical Box. Jadi si dua orang anak ini kan dia bunuh si cowoknya si Henry. Nah udah gitu si Henry-nya kan dia kan loh kok gue dibunuh gitu kan. Maunya dia pacaran sama si Cynthia itu tapi dia malah dibunuh. Nah, akhirnya rohnya si Henry masuk ke Musical Box. Pas Musical Box dibuka, Henry-nya keluar jadi menjelma jadi orang tua gitu. Nah itu makanya si Peter Gabriel pakai yang topeng orang tua kayak gitu. Berarti waktu zamannya Gabriel lebih banyak maksudnya jadi lebih berat gitu ya. Ini karena dia berisi itu setiap albumnya tuh sama semuanya begitu. Dia setiap album dia pasti punya cerita dan punya tokoh. Seperti abis itu kan ada album Selling England by the Pound. Nah di Selling England by the Pound itu dia nih pas lagi konser itu dia pakai baju tentara Inggris itu. Jadi si Selling England by the Pound itu ceritanya jadi kayak ngejual Inggris gitu. Jadi zaman waktu itu tuh jadi kayak kebudayaan Amerika masuk. Jadi kayak mereka tuh kayak anti Amerika gitu loh. Jadi kayak mulai masuk rumah makan cepat saji yang gitu-gitu terus kartu kredit gitu. Jadi lebih ke tapi kok jadi kayak ngegeser budayanya Inggris ya. Gitu. Makanya dibilang Selling England by the Pound gitu. Seperti itu. Nah, masuk lagi ke ini kan masih era Gabriel nih. Peter Gabriel masuk album terakhirnya dia itu Lamb Lies Down on Broadway. Kalau yang ini ceritanya tentang ini kan ada cowok nih, pemuda. Dia namanya si Rael. Jadi Lamb Lies Down on Broadway. Broadway kan di mana? Ya, Amerika kan. Lamb Lies Down on Broadway. Coba ceritain. Jadi Broadway itu maksudnya mereka New York ya Amerika gitu.
Nah, jadi ceritanya si Rael ini, namanya Rael, dia orang Puerto Rico yang tinggal di New York. Jadi di ada liriknya di lagu Lamb Lies Down itu kan, Real Imperial Aerosol Kit. Jadi si Rael itu yang kayak apa, yang graffiti gitu, yang aerosol gitu. Nah, jadi tapi dia tuh tiba-tiba kayak pingsan, blackout gitu. Gitu dia bangun, dia udah ada di dalam gua. Adalah lagu Itu true story. enggak lah. Oh, itu enggak. itu semua Cuma khayalannya imajinasinya si Gabriel. Terus. Iya, nah udah gitu dia kebangun di gua, terciptalah lagu In the Cage. Jadi tetap si Rael itu, jadi di lagu Lamb Lies Down, di lagu In the Cage dia beda lagi ceritanya. Jadi ceritanya itu jadi si dia pingsan terus kebangun, tapi dia kayak yang menjelajah gitu. Terus ada di lagu De La Mia dia jadi apa, ketemu sama makhluk apa gitu. Jadi terus di lagu apa, jadi berkesinambungan dengan satu tokoh dan karakteristiknya itu. Ini album terakhirnya Gabriel di Iya, Genesis. setelah Gabriel menuntaskan album ini, dia keluar dari Genesis. Dan ini album itu dia bikin double album. Jadi double album itu total ada 23 lagu. Nih gue pengen tahu lu tuh ya maksudnya kalau kita menyenangi satu lagu pasti kita mempelajari lirik ya gitu. Mempelajari Kita mempelajari, atau kita ngafalin. Nah, kalau lo tuh sampai ini nggak, sampai dari satu album tuh liriknya tuh lo sampai lo baca, lo pelajarin, lo cari tahu nih apa. Nggak semua sih, tapi yang menurut gue menarik aja. Oh gitu. Karena waktu di albumnya Foxtrot itu ada satu lagu yang panjang banget, 23 menit, namanya Suppers Ready. Oke. Itu karena Suppers Ready. jadi suppers, jadi makan malam Makan malam, telat gitu. Nah itu karena itu lagu panjang, jadi gue tuh penasaran nih kalau lagu panjang apa aja. Jadi 23 menit satu lagu, tapi ada 7 section gitu. Jadi section 1, jadi lagunya yang tadinya pelan-pelan tiba-tiba jadi itulah art rocknya di situ. Jadi lagu-lagu Genesis itu yang mungkin kalau orang biasa lagu apa sih ngejelimet banget gitu sebetulnya kan. kayak musik klasik ya. Iya, Jadi bukan klasik sih, ininya. apa ya, jadi tiba-tiba yang pelan-pelan, terus section satu habis, section kedua tiba-tiba yang cepat berubah ini jreng gitu, jadi berubah vibe-nya. Nah itu dalam satu lagu, tapi saya hafal liriknya. Jadi waktu itu saya dapat zaman dulu kan masih tahun 80-an kan, masih yang dikirimin pos gitu, jadi amplop gitu tebal banget. Ini dari siapa gitu. Pas gue buka ada 7 lembar, jadi tulisan tangan. Itu liriknya Suppers Ready. Jadi mau nggak mau gue ngafalin dong. Itu lo lakukan memperhatikan lirik-lirik itu tuh waktu lo udah mulai dewasa atau pada saat yang bersamaan lo lakukan itu? Kurang lebih itu SMP SMA sih, SMA kok nggak salah saya dapet Itu lo sampai hanyut nggak sih dengan membaca itu? Kan kalau orang udah hafal lirik ya biasanya kan langsung kayaknya menjiwai banget gitu. Yeah. Sampai begitu nggak? Apalagi kalau menurut gue progressive rock itu benar-benar harus fokus banget dengerinnya, harus tenang banget supaya itu. Gitu nggak sih lo sampai hanyut gitu? Apalagi kalau didengerinnya malam-malam, terus pas lagi sendirian itu, terus kayaknya hanyut aja gitu. Walaupun kalau misalnya ya emang harus sendirian, karena kalau ngedengerin sama orangnya kasihan, nggak ngerti gitu. Tapi gini, ketika Gabriel, ini yang mengenai Gabriel, eranya Gabriel mengenai album udah semua lo sebutin tadi. Iya, tapi faktanya yang Genesis yang Lamb Lies Down on Broadway ini, dia udah double album, kemudian dia album terakhirnya Peter Gabriel. Uniknya di album itu
Produseri oleh Brian Eno. Itu siapa? Brian Eno itu. Brian Eno. Brian Eno. Brian Enonya Roxy Music. Iya. Itu kan orang paling ajaib itu. Jadi jauh sebelum dia memproduksi YouTube, Coldplay juga. Dia tahun 73 sudah ikut memproduksi ini. At the same time mungkin dia sama Roxy Music kan? Kayaknya Karisma deh. Hah? Bukan enggak, saya di sini Genesis nggak pernah. Di pakai sini dia Roxy. jadi gila tuh Brian Eno emang Nah, terkenal banget itu Iya. kan. Tapi itu atas inisiatif si Peter Gabriel. Karena yang lainnya kayak Tony Banks gitu sebenarnya nggak terlalu suka. Soalnya Brian Eno itu setahu gua waktu zamannya mulai glam rock ya kayak David Bowie, Roxy Music kan awalnya glam. Nah, dia udah Ya mulai kan kan. T-Rex kayak Iya. gitu-gitu tuh udah mulai tuh. Gue nggak tahu loh kalau ternyata ada hubungannya sama Brian Eno juga gitu. Gila ya, tuh orang hebat deh. Betul. Tapi berarti ini adalah masa dimana terus Gabriel out. Gabriel out dan di konser-konsernya terakhir juga jadi tahun 73 74 itu di konsernya Gabriel tuh sebenarnya udah mulai yang kalau zaman dulu lightingnya udah mulai bagus ya. Jadi di album itu si Gabriel tuh yang dipakein yang melayang Sling, itu ya, ya. Heeh. Yang zaman Jadi dulu tuh udah di atas. ya kayak Zaman dulu kan kayaknya iya, "Wih, iya, keren banget tuh yang sampai naik ke atas gitu. ya kayak zaman kalau di Amerika dulu zaman dulu Kiss tuh yang Ace Frehley gitarisnya yang terbang gitu. Iya, Kayak ini gitu-gitu. iya Peter Gabriel udah melakukannya dari tahun 74. Gitu. Oh. Tapi ini ada transisinya. Kemudian kan setelah Gabriel Iya. ada yang menggantikan Gabriel sebelum Phil Collins atau Phil Collins langsung Jadi kan Phil Collins yang Gabriel sudah masuk sebagai drummer kan. drummer ya. Begitu si Gabriel keluar bingung kan, wah ini nyari penggantinya gimana? Tadinya mau di audisi aja siapa gitu kan. Nah setelah Gabriel keluar kan ada albumnya itu Trick of the Tail. Trick of the Trade. Oke. Nah Terus Trick of the Tail itu album setelah Gabriel pergi. Mhm. Nah di situ mereka tuh bikinnya masih ya instrumennya aja gitu, karena yang nyanyinya belum ada kan. Nah ada satu lagu namanya lagu Squong, tiba-tiba iseng si Phil Collins nyanyiin tuh, dan ternyata semua pada suka. dan itu Ya yang udah, daripada capek-capek nyari ya udah lu aja jadi vokalis. itu yang bikin lagunya siapa? Jadi di Genesis itu bikin lagunya tuh rame-rame. Jadi misalnya Mike nyumbang 3 lagu, Tony nyumbang 5 lagu, atau Phil. Jadi semua ikut andil untuk bikin lagu. Oke. Itu tapi mereka bisa melakukannya sendiri-sendiri gitu kan. Ini gue punya lagu nih, kasih, terus begitu pas dengerin bareng-bareng, ini kurang. Nah, Steve Hackett di tahun 77 itu Steve Hackett kan dia mau bikin lagu tuh ya, tapi pas lagu yang dia bikin itu nggak terlalu diterima sama yang lainnya. Karena Karena mungkin menurut yang lainnya mungkin nggak masuk aja gitu. Tapi akhirnya yang dia bikin itu jadi album solonya dia sih. Steve Hackett tuh sebetulnya dia alirannya apa? Kalau lo Masih tahu sama, sama progresif juga. iya. Nah kalau yang ini Bill Bruford. Jadi karena si Phil Collins sudah jadi vokalisnya, otomatis kalau pas lagi konser bingung dong. Masa ngedrum sambil nyanyi gitu. Akhirnya dipinjemlah Bill Bruford dari Yes. Khusus untuk konser aja. Tapi dia cuma maunya setahun doang tuh. Oh ya. Karena setelah itu pas diajakin lagi dia udah nggak tahu kenapa akhirnya dapatlah Chester Thompson. Jadi Chester Thompson dari tahun 77 sampai yang Last Dominos dia udah nggak main karena gosipnya Chester Thompson sama Phil Collins sudah
nggak ngobrol selama 10 tahun katanya gitu, udah musuhan lah gitu. Nah, wait, balik nih, balik ke Gabriel. Alasannya kenapa dia meninggalkan Genesis? Itu kenapa sih? Karena beda visi? Ada beberapa atau hal apa? sih, ada beberapa hal. Ada yang hal yang sebenarnya secara fisik itu istrinya sakit. Oke. Jadi istrinya baru ngelahirin, terus mungkin ada isu kesehatan lah apa. Jadi istrinya juga yang mungkin butuh Gabriel lebih sama dia gitu kan. Dan alasan yang keduanya di album ini tuh yang Lamb Lies Down itu dia udah mulai yang absen gitu, udah mulai yang nggak datang, bahkan ya kayaknya udah malas-malasan gitulah. Dan udah gitu plus dia ngerasa dia sebagai frontman-nya, tapi yang lain-lainnya ngerasa yang kita bareng-bareng gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak sesuai sama, khususnya sama Tony Banks ya, juga sama yang lain-lainnya. Jadi kok Gabriel kok kayak gini sih sekarang gitu, jadi kayak mentang-mentang dia sebagai frontman gitu sih mungkin alasannya. Jadi ya udah nggak cocok lagi, akhirnya keluar. Ya, oke. Itu ini ya, itu adalah kalau bagi fansnya Genesis yang Gabriel pasti ini banget ya, sedih banget ya. Sedih, bahkan saya ingat waktu Gabriel keluar itu abang-abang gua tuh sampai bikin kaos tulisannya Gabriel is back. Jadi mereka berharap banget Gabriel tuh balik ke Genesis gitu. Okay. Tapi ya cuman mereka aja bikin kaos, tapi kan nggak kejadian juga. Lo sendiri ini nggak? Waktu itu kan gue masih belum ngerti. Belum ngerti. Gue kan tahun 80-an udah mulai masuk ke era Phil Collins sih. Nah, ngobrol lagi ketika Phil Collins kan awalnya, kemudian Gabriel out. Phil Collins sempat ngisi suara untuk lagu yang tadi kamu yang lo bilang tadi. Gua pribadi mengenal yang namanya Genesis memang ketika Phil Collins. Yeah. Gue inget banget lagu pertama yang gue tahu dari Genesis tuh Phil Collins itu Abacab. Itu tahun berapa tuh? Nah, Abacab itu kalau nggak salah tahun 81. Nah, di Abacab itu mereka udah bertiga nih. Jadi setelah si Steve Hackett pergi, tinggal bertiga tuh. Mereka bikin album yang judulnya And Then There Were Three. Jadi tinggal bertiga nih kita gitu kan. Nah, di album yang And Then There Were Three itu mungkin masih agak belum kompak kali ya. Nah, di album Abacab ini itu sebenarnya si Phil Collins bilang ini kayaknya album oke nih. Karena jadi dia ngakuin di albumnya Abacab ini mereka bikin lagu tuh bareng-bareng dari gini ya? Gitu. Ini bukan? Enggak, ini setelahnya. Setelahnya, oke. Jadi mereka tuh biasanya kan bikin lagu masing-masing. Oh, ini gue bikin lagu, ini 2, 3 gitu. Nah, pas yang di Abacab ini mereka benar-benar bikin lagunya bareng-bareng, ngobrol gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, saya memang suka lagu Abacab, album Abacab ini. Karena mungkin ya saya di era Gabriel saya suka, tapi di Collins juga ya saya berusaha untuk suka juga, dan yang di album Abacab ini saya bisa terobati gitu loh. Oh, ternyata saya bisa juga suka. Tapi warnanya kan udah nggak sama ya? Udah beda, udah lebih ngepop, lagunya udah lebih pendek. Kan dulu lagunya panjang-panjang tuh, lagunya panjang. Terus kalau yang sekarang lagunya udah lebih pendek dan lebih ngepop kayak gitu. Lebih untuk cewek? Ya, karena pas keluar single Follow You Follow Me tuh, jadi mulai cewek-cewek suka gitu. Emang waktu Gabriel nggak banyak ya yang penggemar cewek tuh nggak banyak ya? Mungkin kalau di luar banyak kali ya? Mungkin di luar banyak ya. Cuman pas satu zaman itu kebetulan saya lihat kiri kanan teman-teman gue tuh memang nggak ada yang suka kalau cewek-cewek. Mereka paling suka ya itu begitu udah masuk ke era, bahkan di Indonesia tuh kayaknya mulai
mulai hits Genesis tuh pas yang album Genesis deh, yang Mama, Home by the Sea. Iya. Iya, jadi yang sebelum-sebelumnya kayak Dodo, Beket, terus album Juk juga ini Juk. kayaknya belum terlalu deh cewek-cewek Juke pada itu tahun berapa? Ini 80-an juga. Ini lagunya apa ya? Gue lupa. Lagunya jadi ini kan ini namanya Albert nih. Itu tokoh yang dibikin oleh Phil Collins Iya. atau gimana? Jadi dibikin sama tokoh Phil Collins juga, nanti namanya Albert. Jadi si Albert ini di setiap album Juk ini juga dia sama melanglang buana juga. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi di album ini tuh album Ada apa, cerita lagu, ya? lagu yang ininya tuh yang Behind the Lines. Nah Behind the Lines itu biasa dipakai buat opening biasanya kalau konser. Gitu. Nih. Gue mau nanya. Oke, lo mulai dari era Gabriel, kemudian lo dewasa tuh akhirnya Genesis dengan si Phil Collins ya. Apa lo lebih seneng, kalau gue lihat ceritanya lo lebih seneng pasti eranya Gabriel ya. Apa sih keistimewaan Gabriel buat lo daripada si Phil Collins? Apa yang bikin ini sosoknya lebih Genesis daripada Phil Collins di Genesis gitu? Sebenarnya kalau bukan berarti gue nggak suka sama Phil Collins ya. Gue juga suka sama Phil Collins. Cuman gue kan tadi di awal gue udah bilang gue orangnya nggak suka yang gue istilahnya anti mainstream lah gitu. Jadi gue lebih suka yang orang-orang nggak suka gitu. Gue lebih suka sama lagu yang orang-orang nggak tahu gitu. Jadi kayak lagu-lagu, even lagu-lagunya Phil Collins, lagunya Genesis era Phil Collins ya gue lebih sukanya yang kayak You Might Recall atau pokoknya yang kan kalau ditanya lu suka Genesis nggak? Iya, gue suka nanya nih, lu suka Genesis, suka album apa yang lu suka? Gue bilang gitu. Terus, gue sukanya yang I Can Dance gitu. Terus lagu apa yang lu suka? Ya gue sukanya misalnya No Sign of Mine gini-gini. Oh ya udah. Jadi udah. Jadi istilahnya, jadi udah istilahnya titik gitu. Tapi kalau misalnya, lo suka Genesis, oh iya lo suka apa? Oh iya gue suka yang Selling England. Oke, masih ada komanya. Si gue tanya lagi kayaknya gitu. Iya. Gue juga gitu kalau cute. Enggak, tapi memang ini ya, memang apa? Gue akuin memang ketika Phil Collins memang Genesis itu jadi lebih apa ya, lebih untuk jualan lagu-lagunya, ngerti nggak sih? Lebih komersil. Iya, lebih komersil gitu. Jadi kayak ngumpulin tapi duit jangan tabungan. salah, yang Gabriel juga waktu yang jadi Gabriel kan kalau setiap konser dia selalu cerita dulu kan. Dia cerita tentang misalnya lagu Dancing with the Moonlit Night. Saya adalah yang cerita tentang yang nama koran tuh. Nama koran? Daily News. Ya pokoknya yang dari di Inggris lah. Oke. Koran. Saya Britania gitu. Jadi ini cerita soal yang ya Inggris gitulah. Terus begitu baru dia nyanyi. Nah, sampai dia ada di satu konser kayak Sapos Ready kan panjang tuh. Dia sampai bagiin tuh ini nanti ceritanya ini ya lagu itu ini. Jadi dibagiin jadi biar si penontonnya oh ya ini tentang ini gitu. Jadi tapi penontonnya pada suka juga. Jadi begitu si Peter Gabrielnya nyanyi terus atau dia dancing yang kayak gitu itu cukup menarik penontonnya juga, apalagi dia yang ganti kostum gitu kan. Teatrikal. Jadi dia dalam satu lagu bisa ganti 2 atau 3 kali gitu. Nah itu jadi besoknya tuh kayak dibahas gitu kan di media. Oh kemarin konsernya Genesis dia pakai ini gitu. Nah itu kadang bikin nggak suka sama yang tim lainnya karena kan mereka berharap yang diomongin tuh tentang musiknya kan. Oh musiknya gimana? Enggak, malah yang dibahas malah si Gabriel pakai ini ya, pakai kostumnya kayak gitu-gitu. Jadi makanya ada hal yang
ada yang nggak cocok gitu, makanya dia keluar. Ya jadi dia yang menonjol sendiri. Iya kayak gitu. Biasalah. Nah, sorry, kakak-kakak lo ada yang pernah nonton Gabriel konser dengan Genesis? Belum. Belum. Oh sorry, kakakku yang cewek udah. Udah. Karena memang dia tinggal di Eropa. Oh, jadi kalau dengar ceritanya kakak lo tuh ini juga ya, ngiri juga tapi, ya. Iya, tapi ya udah Phil Collins sih. Jadi Oke. kakakku tuh nonton yang ini apa? Yang mereka reuni. Ah, oke. Jadi tahun 2007 ada mereka bikin reuni. Jadi kan Genesis itu ada 15 album studionya mereka, ada 6 album live-nya mereka. Nah ini yang Turn It Not Again tahun 2007. Jadi kakakku nonton tuh di Jerman. Terus plus yang konser yang terakhir yang kemarin yang The Last Domino pun kakak saya nonton juga. Dan saya sebel. Iya. Tapi ya gimana, saya jauh juga ke sana. Last Domino tuh yang Phil Collins sudah sakit ya? Sudah sakit. Jadi Last Domino itu kan Phil Collins sakit apa ya? Jadi kayak dia tulangnya itu, jadi dia operasi punggung, terus kayak sarafnya salah gitu gimana. Jadi dia udah harus duduk, tapi yang di Last Domino dia yang masih berusaha untuk nyanyi dan masih berusaha untuk sama yang dulu. Jadi dia di lagunya I Know What I Like itu dia yang pegang Tamborin kan gitu, yang dia yang pukul kepala, pukul tangan gitu. Nah, yang di Last Domino pun dia udah duduk di kursi roda aja, dia masih tetap yang berusaha untuk seperti yang dulu gitu. Dan di Last Domino itu anaknya ikut main. Nah, itu nanti dulu, Nah, kita tahu kalau selain Gabriel sama Phil Collins, mereka tuh masing-masing personilnya bikin solo album. Ceritain, misalnya kayak dari Gabriel dulu deh. Gabriel tuh dia setelah dari Genesis Genesis keluar dia memang bikin album sendiri. Dari yang pertama tuh saya nggak terlalu hafal sih, kayak Soul, terus yang Up, terus yang Us, ya sampai yang terakhir itu I.O. Yang I.O. itu yang ini. Oh ya itu. Jadi yang I.O. itu singkatan dari input output gitu. Di album I.O. ini dia hampir sama Malam Milestone, dia bikin double. Oh iya. Tapi bukan double album, tapi double lagu-lagunya. Jadi dia bikin misalnya 12 lagu. 12-12-nya dibikin 2 versi. Oh, oke. Jadi versi Bright Side sama versi Dark Side. Itu terus terang gue sampai sekarang masih bingung ngebedain yang Dark Side sama yang Bright Side-nya. Oke. Gitu. Nah, terus begitu Gabriel juga sempat waktu itu bikin yang lagu tentang anti apartheid. Yang Stephen Biko. Itu kan ada filmnya kan? Iya. Filmnya judulnya Cry for Freedom. Gitu. Jadi cerita tentang si Stephen Biko lah, dua memang kisah nyata kan. Dia yang menjadi scorer dari lagu film itu atau maksudnya dia yang mengkompos lagu-lagu di film betul. itu. Nah, yang si album ini dia jadi chart nomor 1 di UK. Oh iya. Dan sebelumnya yang album sebelumnya yang dulu juga nomor 1 juga, yang Sledgehammer. Nah, itu nomor 1 kan. Nah, sekarang nomor 1 lagi yang ini. Gitu. Sledgehammer. Ya gue ingat Peter Gabriel tuh Sledgehammer sama Kate Bush. Don't Give Up. Ya, Don't Give Up. Itu Peter Gabriel. Kalau Phil Collins dia banyak banget. Ada kali 9 album. 9 album. Dan dia juga bikin film, tapi kebanyakan sih film kayak film animasi sama film-filmnya dia yang agak-agak komedi gitulah. Terus dia juga sempat bikin film sama The Who.
Oh, oke. Jadi terus Itu berarti tahun 70-an atau enggak, kalau The Who udah sekarang. Udah sekarang. Jadi yang mainnya Pete Townshend, Pete Townshend, Roger terus- Daltrey. Iya. Itu mereka pada main udah pada Keith tua-tua Moon kan sih. udah Iya. nggak ada. Nah, itu tahun 2000 cepet Oh iya. baru kok. Namanya apa? Lupa, pokoknya The Who and the Quadra something gitu. Oh iya. Nanti gue cari ah. Terus udah gitu main lagi, judulnya 808. Itu tahu istilah musikal ya, udah ngerti. Itu yang main si Damonnya Blur sama Damon Albarn. ya pokoknya musisi-musisi terkenal ikut di sana lah. Orang kece. Kece-kece semua. Nah kalau si Tony Banks sekarang, Tony Banks apa? Tony Banks sekarang terus terang nggak terlalu kedengeran ya. Tapi dulu dia sempat bikin yang This Is Love itu kan. Jadi masing-masing tuh bikin album lumayan banyak sih, tapi saya memang nggak ngikutin semuanya. Terus Mike Rutherford. kayak Mike And the Rutherford Mechanic. dia bikin apa namanya band sendiri Mike and the Ini siapa aja sih? Mereka cuma bertiga juga kan? Sebenarnya ini cuma yang kalau personalnya lebih banyak lagi. Oh, oke. Ini Mike, Paul Carrack sama Paul yang tapi bukan Paul yang Bukan Every Time You Go Away. Paul yang itu. Paul yang ini udah meninggal Oh, gitu. Paul yang bukan yang nyanyi. Bukan Every Time You Go Yang Away. nyanyi. Ya tahu lah. Ya itu. Ya, Nah, itu. itu ini terakhir tahun lalu masih konser mereka. Kemudian Steve Hackett terakhir masih bikin album loh. Masih bikin album dan dia masih ini. Umurnya berapa tuh ya? Gila udah Tapi dia seumuran masih ini. Ya udah 73 Iyalah. dan dia punya namanya kayak orkestra gitu. Jadi judulnya Steve Hackett and the Genesis Revisited. Jadi dia memang nyanyiin lagu-lagunya Genesis pas eranya dia. Itu bagus banget sih. Saya pengen banget nonton. Lo punya ini? Apanya? Punya albumnya atau apanya? Enggak Steve sih, Hackett. cuman di YouTube-nya keren Di banget YouTube. nonton deh. Oke. Nah, terus udah gitu kalau si siapa lagi ya? Ray Wilson. Ray Wilson tuh kan yang terakhir ya. Iya. Jadi sebetulnya Dia itu siapa? dia vokalis juga. Jadi setahun 86 kan Phil Collins keluar dari Genesis tuh. Oke. 86 apa 96 ya? 96. Masuklah si Ray Ray Wilson. Dengan Mike Rutherford sama Tony Banks. Cuman waktu itu mungkin nggak terlalu sukses ya. Mereka bikin album, kemudian mereka mencoba untuk bikin konser juga. Tapi ya gitu tidak sebagus yang Genesis yang sebelumnya. Tapi Ray Wilson juga dia pun punya band yang seperti Steve Hackett. Dia tuh lebih muda atau Lebih muda. Lebih muda. Dan tapi bandnya dia tuh namanya Berlin Ensemble apa, jadi semacam orkestra juga, iya. Dan nyanyiin Genesis juga. Oh iya. Iya. Oke. Tapi nggak semuanya Genesis sih, nggak seperti Steve Hackett gitu. Nah, cuman yang sempat saya lihat sih di YouTube juga ya ternyata Ray Wilson juga ya istilahnya mantan Genesis itu ya oke semua sih. Iya. Ternyata mereka aktif banget. Bermusiknya tuh aktif gitu. Iya. Kecuali ya itu Phil Collins sekarang dia udah. Jadi Dan pokoknya itu udah diumumkan yang di Last Domino Tour itu kan terakhir tuh 3 hari di London. Jadi di saat itu tuh memang Phil Collins sendiri ngomong bahwa ini adalah konser terakhirnya terakhir. Genesis. Dan itu pas saya inget banget si Mike Rutherford yang dia udah beberapa lagu mau udahan itu, dia tuh yang mikir, udah nggak ada lagi nih Genesis. Jadi dia yang sambil sedih gitu untuk yang terakhir kali. Jadi udah gitu udah no more Genesis gitu. Sedih banget kan? Iya, gue kebayang kok kayak gitu-gitu tuh. Karena kebanyakan kan orang kalau udah bilang farewell, Iya. tapi terus muncul lagi kan, kebanyakan kan kayak gitu. Ya semoga aja ya. Tapi nggak tahu juga nih karena Masih mengharap. sebetulnya untuk gosip terakhir kan Genesis tuh kayaknya dia menjual
rights-nya. Oh iya. Jadi semua hak ciptanya dia tuh dia jual ke namanya kalau nggak salah Concord Music apa gitu, kayak label musik gitu. Oh iya. Tapi bukan cuma Genesis ternyata yang ngejual seperti itu. Terus kan duit semua. Iya, even Sting aja pernah ngejual. Iya. Tambah sedih aja sih, tambah kayaknya udah nggak akan ada lagi Genesis. Ini gue tanya nih, ada pertanyaan. Kalau lo ada time tunnel, lo mau nggak balik ke Genesis tahun yang Gabriel gitu? Mau yang tahun 73 tuh yang nonton yang Gue kebayang tuh lo dengan gayanya lo, rambutnya gondrong, celana cut bray segini bajunya, terus sambil dengerin Peter Gabriel nyanyi lo gitu-gitu. Lo seru kali ya? seru banget. Apalagi yang kira-kira lo mau sampaikan mengenai Genesis yang orang tuh perlu tahu dan cuman lo yang tahu? Ya sebenarnya lagu-lagunya ya emang harus pelan-pelan sih. Jadi misalnya yang sekarang belum terlalu belum terlalu tahu Genesis kayak gimana. Kayak misalnya lo gitu kan. Kalau lo disuruh langsung ngedengerin yang era Gabriel mungkin agak-agak ini ya. Gumoh gitu. Iya, gumoh. Jadi lo kalau misalnya ada yang mau mencoba untuk ngedengerin Genesis ya cobalah dulu yang albumnya yang seperti yang tadi saya bilang apa yang Ebercat. Itu dulu lah Ebercat, terus baru mundur ke yang apa yang masih ada era. Jadi ada era Steve Hackett juga tuh. Nah baru deh mundur ke yang Gabriel. Jangan langsung ke yang Trespass. Iya, berat pasti. Bingung itu. Nah, menurut lo dulu ada grup zaman-zaman tahun 80-an mau mendekati 90 Marillion. Ya itu Fish. Jadi pertama kali saya denger Fish saya pikir itu Peter Gabriel suaranya. Iya, itu juga yang gue ada. Ini Peter Gabriel bukan sih Iya, gitu. Kan? Lo ngikutin juga nggak dia? Menurut lo mereka mendekati Genesis apa enggak? Hampir. Iya. Saya sih sempat cuman beli satu albumnya aja sih ya. Mereka cuma 2 album ya? Berapa sih? Marillion tuh enggak. Beberapa Saya cuma album tahu kan? beberapa lagu aja sih. Yang paling ini kan Kaylee ya. Gue inget cuman model-model lagunya tuh model-model Genesis era Phil Collins gak sih menurut lo? Marillion Incommunicado. Iya. Terus Kaylee ya. Terus apa lagi ya? Kok lupa ya? Ya pokoknya kayak gitu-gitu. Itu tuh lebih ke yang eranya Phil Collins ya kayaknya. Iya, tapi Phil Collins awal ya. Phil Collins masih ada Steve awal. Iya. Gue tuh ngobrol sama lo tuh kayak ngobrol sama orang langka banget gitu. Karena ya itu tadi cewek termasuk gue. Itu kalau Genesis yang Gabriel tuh emang gue nggak familiar. Gue pribadi nggak familiar. Jadi gue denger cerita lo, gue bilang satu pertanyaan gue terakhir. Do you consider yourself as I am Genesis fan? Yang benar-benar gitu. Mantap nggak sih? Gue baik. Ini nih yang kayak gini-gini emang langka gue bilang. Makanya gue pengen tahu gimana sih Genesis sebenarnya. Anyway, gue nggak sempet nonton Genesisnya, cuman saya ada beberapa ya kayak Phil Collins datang ke Ancol nonton lah ya. Nah itu gue mau nanya konser-konser yang lo tonton. Cuma Phil Collins sama Mike and the Mechanics aja. Oke. Ini kebetulan saya pas lagi main ke London pas mereka ini juga. Jadi yang zamannya lagu yang Beggar and apa? Gue nggak begitu ngikutin Mike and the Mechanic. Yang Looking Back on My Shoulder itu. Oh oke. Itu di mana lo nonton? Di sini? Di London. Di London. Iya. Seru nggak sih ngeliat gimana waktu kalau
Lo udah pernah nonton Genesis and Phil Collins? Belum. Belum. Cuman kalau lo lihat mereka, performance-nya tuh asik nggak? Asik. Jadi kebetulan memang gue tuh nggak niat. Oh, Memang oke. nggak tahu. Tiba-tiba lihat di koran, oh ada Mike and the Mechanics. Langsung saya tarik teman saya. Nonton yuk. Apaan tuh? Ikut-ikut. Jadi begitu saya nonton, kebetulan emang datang duluan. Terus begitu ini juga yang indoor gitu. Terus ini kan panggung nih. Ini gue pegangan gini dan gue lihat-lihatan sama si Mike-nya. Kan gue teriak-teriak Mike gitu kan. Dan otomatis dia ngeliat gue karena gue tuh kan yang berambut hitam sendiri, yang lainnya bule-bule semua. Itu kayak Mike gitu tuh dia masih pada saat konser nyuri-nyuri kayak mainin lagu Genesis nggak? Genesis. Iya. Oh ya, Genesis yang era Phil Collins apa Gabriel? Pokoknya ada. Ada. Jadi saya sempat nonton yang, tapi pas gue nonton live sih enggak, cuman gue nonton YouTube-nya ada mereka mainin Genesis juga. Gila. Udah. Seru. Ini emang keren-keren ya, mereka tuh zaman dulu keren ya. Muka-muka tahun 70-an tuh. Iya, pada ganteng-ganteng. Ini dong lihat dong. Sininya nggak ada. Keren sendiri. Ini nama-namanya. Karena Phil Collins, Gabriel Hackett. Sempat dibilang Fantastic Five. Oh, oke. Fantastic Five. Iya. Oke, cool. Itu kalau ini kemarin yang konsernya Peter Gabriel itu terakhir. Europe Iya. 2023. Baru tahun ini 2023. Kalau ini saya beli waktu jalan-jalan ke London juga di toko Ini dari kaset. album apa ini? Ini tuh album Lon Mower, kalau nggak salah Foxtrot deh. Foxtrot. Iya. Ini kan si Mad Hatter, Betul. ya kan? Oke. Udah. Kaset. Ini lungsuran dari kakak. Lungsuran dari kakak, jadi sengaja saya memang cuma ngumpulin ini aja. Kan kalau yang lainnya kan punya CD-nya. CD ada beberapa, cuman saya nggak lengkap. Terus punya vinilnya saya enggak lah. Karena saya berpikir ini originalnya aja. Jadi pas memang dibeli pas waktunya. Jadi kalau sekarang kan, sekarang beli vinilnya ya itu udah lama gitu. Ini semua album lengkap. Kebetulan enggak. Jadi ada beberapa yang dipinjam terus nggak balik. Gitu. Cari. Terus ini? Oh, ini yang waktu di Ancol. Ini waktu di Ancol. Ini? Itu yang waktu di London ini sih. Mike and the Mechanic. Jadi ini kaos umurnya sudah hampir 30 tahun. Sudah hampir, mana? 30 tahun itu? Iya. 7. Aku pengen nanya sama Dewi. Genesis itu kan progressive rock atau enggak sih? Kalau dia bukan rock, kenapa lu pilih Genesis sebagai idola pada saat sampai sekarang? Progressive rock banyak, ada beberapa ya. Kenapa pilihnya Genesis itu sebagai? Waktu itu sih gua nggak yang mikir itu progresif atau apa jenisnya, enggak. Jadi karena cuman gua denger lagunya enak, ya udah gua pilih itu. Oke. Karena itu sebab. Iya. Jadi gua nggak, ini harus yang progresif, ini harus yang gimana. Pas gua denger enak, ya udah. Iya aja. Jadi lu tahu dari progresif itu setelah lu menyukai Genesis. Ini progresif toh namanya. Oh ya, oke. Sama sama gua dong. Nih, lu suka bola? Di Genesis ada tuh lagu yang berhubungan Ada. dengan apa namanya? Judulnya Match of the Day. Oh, oke. Jadi lagu itu liriknya aja yang it's much of the day, the only way to spend your Saturday. Terus endingnya gol gitu kan? Gol. Wasit. Gue Jadi kebiasaan orang Inggris tuh katanya tiap hari Sabtu itu Iya, nonton iya. bola. Jadi dibikinlah lagunya. England ya itu. Tapi enggak ya.
serius ya itu kata-katanya. Enggak, ringan. Ringan ya. Jadi cuma cerita ya. Jadi ini ada dua tim gitu, yang satu merah, satu hijau gitu. Terus wasit gitu. Ya cuma cerita gitu aja sih. Phil Collins tuh yang kita tahu kan udah mulai nggak bisa Ya, main. Anaknya namanya siapa? Nicholas. Nah, dia itu mulai main ketika Phil Collins memang sudah invalid, sudah nggak bisa, sudah disabled gitu, atau Iya, sebelumnya sebelum Last Domino tuh kan Phil Collins juga udah bikin yang tour solonya dia kan. Nah, yang di tour solonya dia pun biasanya kan sama si Chester Thompson ini. Tapi karena mereka musuhan, akhirnya ya udah mulailah Nick masuk. Dari mulai yang solonya Phil Collins, terus yang Last Domino, sampai udah selesai pun si Mike and the Mechanics juga kan bikin konser, dipinjem juga si Nick ke konsernya Mike and the Mechanics. Tapi kalau lo lihat anaknya itu emang mengikuti gayanya Phil Collins, atau Enggak. dia punya gaya permainan sendiri? Dia memang punya band sendiri. Dia punya band sendiri di awal ya, band-band anak muda gitulah. Kalau nggak salah namanya Better Stranger atau apa gitu. Tapi kemarin dia bikin lagi satu band lagi barengan sama anaknya sih. Porcaro. Ya. Lukather. Lukather. Jadi mereka berempat, anaknya Phil Collins, anaknya Steve Lukather, sama 2 orang lagi. Bikin band namanya The Effect, kalau nggak salah namanya. Berarti tinggalnya di Amerika dong. Betul, karena kan ibunya orang Amerika. Terakhir nih, Ya, ini adalah pertanyaan untuk generasi kita, karena kita ngalamin dengerin vinyl, dengerin dari kaset, dengerin dari CD, terus kita juga tahu Bu Dos, kalau kita ngumpulin lagu dalam satu kaset terus kita mau kasih sama orang, ya mixtape ya. Terus kita pernah ngalamin iPod dan sebagainya. Dari semua itu zaman yang sudah kita lewatin, kita mendengarkan musik melalui media itu. Sebutin satu lagu dari Genesis yang di situ tuh, mau di mixtape, mau di CD, di iPod, di Spotify atau apa, let's say whatever itu, satu aja lagu yang Genesis tuh kudu ada buat lo. Supper's Ready. Cepet lo dia jawabnya. Wah. Satu. Apa? Kenapa dia suka sebutin siapa? Enggak apa-apa. Enggak tanya kenapa? Oh iya, kenapa? Karena gue hafal lagu itu. Karena dia hafal lagu itu. Oke. Hafal, dan gue itu lagu 23 menit loh. Dan gue hafal, jadi Hebat loh. Udah ya, sampai di sini aja ya, Retrois. Anyway, makasih. terima kasih loh. Gue langka nih, bener-bener langka. So, Retrois, makasih udah subscribe. Jangan lupa like, dan jangan lupa komen. Jangan lupa apa lagi? Nonton, jangan lupa, yang pasti Ditonton dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, benar. Nah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.